Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, di dalam genggaman sejarah Majapahit yang sangat megah, teman-teman. Ternyata ketika itu tepatnya pada saat Jayanegara bertahta dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi, terjadi banyak sekali pemberontakan, teman-teman. Yang sangat mencengangkan itu adalah pejabat pemerintahan yang disebut Dharma Putra atau Putra Pengalasan. Itu menjadi panggung pemberontakan yang didalami oleh Rakuti. Teman-teman, anggota Dharma Putra itu adalah nama sebuah kedudukan atau jabatan, yaitu sebagai pegawai istimewa yang dikasihi raja. Anggota Dharma Putra ini yang dibentuk oleh Prabu Raden Wijaya, yaitu pendiri Majapahit. Teman-teman, Rakuti adalah sosok figur kunci dari anggota Dharma Putra yang terdiri dari 7 orang lainnya, yaitu yang pertama Rakuti, Rasemi, Rabanyak, Rabangsa, Rayu, Raweding, dan Ratanca. Teman-teman, pemberontakan Rakuti itu terjadi antara tahun 1319, teman-teman. Setelah sebelumnya, yaitu tahun 1316, itu terjadi pemberontakan Patih Nandi, dan pada tahun 1918 itu terjadi pemberontakan Rasmi. Pada tahun 1319 itu Rakuti mengusung pemberontakan dengan melibatkan anggota Dharma Putra lainnya. Teman-teman, dalam pemberontakan Rakuti ini lebih berbahaya daripada pemberontakan sebelumnya, karena Rakuti dan anggota Dharma Putra lainnya itu telah menguasai istana, sedangkan Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara yang berjumlah 16 orang itu bertindak sigap untuk melakukan penyelamatan terhadap raja. Kemudian pengungsian tempat Raja Jayanegara itu adalah desa Badandar, teman-teman. Ada perbedaan pendapat antara para raton dan juga masyarakat Panggana. Menurut para raton, desa Badandar itu berada di wilayah Bojonegoro sekarang ini, sedangkan masyarakat Panggana, desa Badandar itu ada di daerah Jombang. Penyelamatan terhadap raja yang dilakukan oleh Gajah Mada ini menjadi satu titik tonggak bagi Gajah Mada untuk berkarir dan mendarmakan baktinya kepada sang raja dan pemerintahan. Langkah selanjutnya yang diambil Gajah Mada adalah mengumpulkan para kepala desa di wilayah Majapahit dan mengabarkan bahwa Prabu Jayanegara itu meninggal dunia di dalam pengasingan atau pelariannya, teman-teman. Melihat ekspresi para kepala desa dan rakyat yang menunjukkan rasa sedihnya atas kematian Jayanegara, maka Gajah Mada menyimpulkan bahwa rakyat itu lebih mencintai Jayanegara daripada pemberontakan yang dilakukan Rakuti dan teman-temannya. Oleh karena itu, kemudian Gajah Mada itu mengklarifikasi kepada para kepala desa dan para rakyat yang di Majapahit bahwa Prabu Jayanegara masih hidup. Kemudian
menyimpulkan orang-orang yang masih setia terhadap Jawa Barat. Orang-orang yang dipimpin oleh Gajah Mada untuk dijadikan sebuah pasukan untuk merebut kembali kerajaan Majapahit dari tangan pemerintah Kerang Putih. Itu tidak membutuhkan waktu lama. Pada akhirnya kerajaan Majapahit bisa dikembalikan kepada Prabu Jayanegara kembali, dan berakhir pemerintah Kerang Putih dengan kematian Kerang Putih di tangan Gajah Mada. Tetapi peristiwa kematian Kerang Putih ini tidak disebutkan dengan jelas di dalam kitab Pangandaran maupun Nagara Kartagama. Yang jelas Prabu Jayanegara itu berhasil menghidupkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Teman-teman, kegagahan dan keberanian Gajah Mada dalam menumpas pemberontakan Kerang Putih itu menjadikan Gajah Mada semakin dikenal oleh para kalangan bangsawan dan juga pemerintahan Majapahit. Kemudian Gajah Mada itu dianugerahi sebuah pangkat yang sangat tinggi, yaitu menjadi Mahapatih di Kediri atau di Daha, yaitu salah satu kerajaan bawahan Majapahit. Yang bertahta di Daha itu adalah Dyah, yaitu putri dari Raden Wijaya dengan Gayatri. Teman-teman, menurut para raton dan juga Nagara Kartagama itu dijelaskan bahwa memang Gajah Mada itu sebelum menjadi Mahapatih di Amangkubuwono di Majapahit, Gajah Mada terlebih dulu menjadi anggota pasukan Bayangkara, dan kemudian atas jasa-jasanya ketika menghentikan pemberontakan yang terjadi, terutama adalah pemberontakan Kerang Putih, teman-teman. Itu Gajah Mada kemudian memulai karirnya dari Kediri menjadi Mahapatih di sana. Mudah-mudahan dari video ini yang sangat singkat ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, teman-teman. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah atau pahlawannya. Oleh karena itu sangat besar sekali manfaatnya ketika kita mengetahui dan belajar tentang sejarah. Kita bisa mengambil suri teladan dari apa yang dilakukan leluhur kita di masa yang lampau. Kita ambil positifnya dan kita tinggalkan yang negatifnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.